3, 2, 1, record. 3, 2, 1, record. Mulai ya? Ya, oke mulai. Ya, oke mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi dari kelompok Ubiquitous. Di sini ada Alejandro El Islami dengan NPM 133 dan Maulana Yusuf dengan NPM 146 dan saya sendiri Ilham Khairan dengan NPM 126. Jadi kita akan membahas apa itu usability, dilanjutkan oleh Alejandro. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu usability. Apa itu usability? Kan saya belum menemukan Kebetulan saya belum dari menemukan usability pandangan dalam bahasa Indonesia. Karena istilah ini masih cukup baru dan ini masih cukup baru digunakan oleh masyarakat para praktisi tentang teknologi. teknologi informasi. Jadi usability adalah yang atribut yang menentukan sebuah antar digunakan dan atribut-atribut di dalam usability dan atribut dalam usability sendiri ada 5 akan kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada kemampuan belajar, kepuasan, efisiensi, dan daya ingat. Kemudian kemampuan belajar. Pertama kemampuan kapan pertama kali Anda menggunakan Facebook? Masih ingat? Kalau saya sendiri sekitar tahun 2000 ketika saya masih duduk di bangku SD. Ketika kali menggunakan Facebook, lama saya guna untuk membuka Facebook adalah www.facebook.com. Berapa lama waktu Anda bukan untuk mempelajari laman tersebut? 1 menit, 10 menit, 1 jam. Sebuah website sebenarnya harus semudah mungkin dan efisien agar pengguna baru lainnya newbie bisa mempelajari website tersebut dengan mudah untuk dipahami. Selanjutnya akan dilanjutkan. Efisiensi. Jadi ketika pengguna sudah memahami sebuah antarmuka, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi efisiensi itu apa sih sebenarnya? Efisiensi itu berdaya guna untuk dalam definisi bahwa bahasa Inggris itu having good productivity with minimal input and little waste. Jadi dengan waktu mempelajari website yang hanya sebentar, berapa banyak pekerjaan yang mereka dapat lakukan. Misalnya dapat dipelajari di halaman Facebook selama 1 menit. Dalam waktu itu, Anda dapat membuat akun Anda sendiri. Berapa banyak hal yang Anda bisa lakukan setelahnya. Anda dapat mengganti foto profil, mencari teman, update status. Saya tidak yakin kalian bisa melakukan hal itu sekali jalan. Maksudnya sejak pertama kali Anda mengenal laman Facebook, karena dulu saya sendiri juga awalnya dibuatkan. Yang berkaitan dengan efisiensi itu seperti ketika nenek Anda mempunyai sebuah smartphone dan menggunakan setiap hari, berapa lama waktu yang nenek Anda butuhkan untuk membuka playlist lagu qasidah yang biasa beliau dengarkan. Itu yang namanya efisiensi dalam usability. Lanjut. Di sini ada daya ingat. Ketika pengguna kembali menuju antarmuka setelah sekian lama tidak menggunakannya, seberapa cepat dia mampu mahir kembali menggunakan antarmuka tersebut. Kemudian daya ingat ini, misalnya Anda tidak menggunakan Facebook selama sebulan karena liburan ke
pula terkecil yang sama sekali tidak ada sinyal, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk dapat menggunakan Facebook Anda seperti dulu. Anda semua masih ingat cara menandai teman Anda di Facebook meskipun sudah 1 tahun tidak menggunakan Facebook. Masih ingat, itu artinya Facebook memenuhi usability dalam aspek daya ingat. Jangan berisik dulu. Memang Facebook itu selalu ada perubahan versi platform dan tetap membuat kita merasa sudah menggunakannya. Next. Di sini ada tingkat kesalahan. Seberapa sering pengguna membuat kesalahan saat menggunakan sebuah antarmuka, dan berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk terbebas dari kesalahan tersebut. Di sini Anda pernah menggunakan WordPress. Nah, di WordPress ini kalau kita menulis itu ada 2 tombol, save sama publish. Pengguna baru biasanya sering mengalami kebingungan sama 2 tombol tersebut. Hal-hal seperti itu harus tidak terjadi ya. Jadi tingkat kesalahan di WordPress masih ada. Next. Dilanjutkan oleh Selanjutnya tentang kepuasan. Apakah pengguna merasa bahagia setelah menggunakan antarmuka? Ketika Anda selesai menggunakan Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, Line, dan apa saja gitu kan. Apakah kalian merasa bahagia atau malah frustasi gitu? Yang membuat frustasi mungkin kayak kenapa sih dia nggak balas-balas gitu, kok cuman diri doang gitu. Itu kan ada yang sering membuat kalian frustasi ya, contohnya sama saya juga gitu kan. Kalau saya sih merasa bahagia juga ada, tapi ya kebanyakan yang seperti itunya. Coba next. Nah, apa itu usability? Usability tambah utility dan dengan useful. Apakah ini yang benar user inginkan? Jadi semuanya itu sudah dipahami mengenai usability. Pasti belum? Nah, sekarang saatnya. Usability itu atribut yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah antarmuka mudah untuk digunakan. Nah, atribut ini ada 5 seperti yang dibahas. Pertama apa? Ketika usability bertemu dengan utility, maka akan melahirkan sebuah website yang useful. Sebelumnya, utility itu apa, ada yang tahu? Utility itu berkaitan dengan fungsionalitas desain. Jadi ketika sebuah desain memenuhi standar usability, itu akan memudahkan digunakan dan mudah diingat, mempunyai tingkat kesalahan yang sedikit, dan memberi kebahagiaan pada pengguna tersebut gitu loh. Serta mempunyai desain atau antarmuka yang berfungsi dengan baik. Maka dapat dikatakan bahwa desain atau antarmuka disebut useful. Itu useful itu banyak sih kegunaannya. Kayak bukan hanya antarmuka yang cantik, tapi juga berguna gitu loh. Kemudian kenapa usability itu sangat penting pada sebuah tersebut?
Pada sebuah web tersebut, usability adalah sebuah keharusan agar dapat bertahan dalam kompetisi. Ada banyak web lain yang tersedia, seperti meninggalkan website. Opsi pertama yang akan menggunakan lakukan ketika mereka menjumpai kesulitan. Dan ada game over customer loss. Dari game over tersebut ada kemarahan dan frustasi, cedera fisik dan emosi, kemudian menurunkan produktivitas. Kemudian customer loss-nya itu bahaya peralatan, banyak terjadi error, dan biayanya itu lumayan mahal gitu. Kemudian bagaimana sih mengembangkan usability itu tersebut? Sebelum mulai desain baru, maka kita harus uji desain lama untuk mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang perlu Anda buang atau Anda pertahankan. Dari desain tersebut bisa diselidiki desain kompetitor Anda, menghindari kesamaan desain. Kemudian lakukan sebuah studi untuk mempelajari tingkat laku pengguna. Lalu tentukan usability test, baik dari studi Anda sendiri maupun dari riset yang sudah terpublikasi. Selanjutnya, ketika desain final, Anda sudah selesai uji logi desain tersebut untuk menghindari masalah-masalah yang tersembunyi. Jadi sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.